الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan taufiknya, hidayah dan inayahnya, kita bisa hadir di Masjid Raya Al-Insan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada seorang yang paling berjasa kepada diri kita, penegak kebenaran, penggagas perdamaian, dan penyelamat dunia dan akhirat. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara ikhwani rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi, seorang hukama pernah mengemukakan ada 4 hal yang bagus, akan tetapi ada 4 hal yang lebih bagus. Perkataan hukama itu berbunyi, arba'atun hasanatun walakinna arba'atan minha ahsanu. Ada 4 hal yang bagus, akan tetapi ada 4 hal yang lebih bagus. Perkataan pertama menggunakan kata hasanatun, bagus. Perkataan yang kedua menggunakan kata ahsanu, lebih bagus. Menurut ilmu tata bahasa Arab, ahsanu itu namanya isim tabdil atau superlatif. Contoh lain misalnya shaghirun, kecil, asgharu, lebih kecil.
kabirun besar, akbaru lebih besar, jamilun cantik, ajmalu lebih cantik, dan seterusnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sering mendengar ada market, ada supermarket, ada liga, ada superliga, ada big match, ada super big match, ada natural, ada supranatural, dan seterusnya. Nah, apa 4 hal yang bagus? Akan tetapi ada 4 hal yang lebih bagus. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Rasa malu dimiliki oleh seseorang laki-laki itu bagus. Akan tetapi rasa malu dimiliki oleh seorang perempuan atau seorang wanita lebih bagus. Sampai di sini barangkali timbul tanda tanya di dalam pikiran kita masing-masing. Mengapa rasa malu dimiliki oleh seorang perempuan lebih bagus dibandingkan dengan rasa malu dimiliki oleh seorang laki-laki? Alasan yang sangat mendasar adalah karena seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu, daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa malu. Sebab apa demikian? Sebab al-mar'atu imadul bilad. Iza salahat salahatil bilad, wa iza fasadat fasadatil bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka baiklah negara itu. Sebaliknya, kalau wanitanya rusak, maka rusaklah negara itu. Salah satunya adalah kurangnya rasa malu. Dan rasa malu itu merupakan sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman wazinatuhu al-haya. Rasa malu itu adalah sebagian dari iman, dan perhiasan iman adalah rasa malu. Kita bisa lihat dalam realitas hidup ini, ada seorang suami yang lugu bisa jadi koruptor ulung karena digosok-gosok oleh istrinya. Ada seorang senator jatuh dari kursi kesenatorannya karena wanita. Ada seorang calon presiden gagal menjadi presiden karena wanita. Oleh karena itu, rasa malu dimiliki oleh seorang laki-laki itu bagus. Akan tetapi rasa malu dimiliki oleh seorang perempuan lebih bagus. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu. Keadilan dimiliki oleh seseorang itu bagus. Akan tetapi keadilan dimiliki oleh pemerintah lebih bagus. Mengapa keadilan dimiliki oleh pemerintah lebih bagus dibandingkan dengan keadilan dimiliki oleh seseorang? Karena keadilan dimiliki oleh pemerintah dampaknya lebih luas. Kalau keadilan dimiliki oleh seseorang, paling-paling dirasakan di dalam keluarganya saja, atau dalam masyarakat lingkungannya saja, atau paling banter di tempat pekerjaannya saja. Sebaliknya, kalau keadilan dimiliki oleh pemerintah, dampaknya lebih luas. Tidak hanya dirasakan oleh satu daerah saja, tidak hanya dirasakan oleh satu provinsi saja,
bahkan satu negara itu akan dapat merasakan keadilannya. Dan ditegakkannya keadilan ini sangat penting, karena kehancuran suatu bangsa disebabkan tidak ditegakkannya keadilan. Sebagaimana disinyalir oleh Nabi kita di dalam sebuah hadisnya, innama ahlaka man kana qablakum iza saraka fihimus syarifu tarakuhu wa iza saraka fihimud dhaifu aqamu alaihi had wa aimallahi law anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya kehancuran suatu kaum sebelum kamu, kehancuran suatu bangsa sebelum kamu, kehancuran sebuah imperium sebelum kamu disebabkan karena kalau ada orang yang mencuri itu orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang terpandang, maka hukum tidak ditegakkan. Sebaliknya kalau yang mencuri itu orang yang mustada'afin, orang yang lemah, orang yang miskin, maka hukum ditegakkan. Ini berarti hukum pandang bulu, hukum bagaikan pisau tajam ke bawah tumpul ke atas, hukum bagaikan belah bambu satu diinjak satu diangkat, bahkan hukum dijadikan sebagai komoditas jual beli. Demi Allah, kata Nabi kita, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya. Untuk itu keadilan dimiliki oleh seseorang itu bagus, akan tetapi keadilan dimiliki oleh pemerintah lebih bagus. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa taubatu minasyaihi hasanatun walakinnaha minasyabi ahsanu. Taubat dilakukan oleh orang yang tua itu bagus, akan tetapi taubat dilakukan oleh anak muda lebih bagus. Kalau orang tua taubat wajar, karena biasanya sebentar lagi akan meninggal dunia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga anak muda lebih dahulu meninggal dunia. Namun ada juga tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, kapan mau taubatnya? Jadi orang tua yang taubat itu bagus, anak muda yang taubat lebih bagus. Mengapa? Karena anak muda biasanya nafsunya masih menggebu-gebu, keinginannya masih banyak, dan biasanya kurang begitu cinta terhadap agama. Namun ada anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam taat kepada Allah. Wasyabun nasha'a min fi ta'atillah, yaitu anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam taat kepada Allah. Nah, anak muda yang semacam ini merupakan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu orang tua yang taubat itu bagus, akan tetapi anak muda yang taubat lebih bagus. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Kedermawanan dimiliki oleh orang yang kaya itu bagus, akan tetapi kedermawanan yang dimiliki oleh orang yang miskin lebih bagus. Kalau orang kaya dermawan wajar, karena hartanya banyak, jaringannya luas, depositonya hampir di setiap bank, valuta asingnya banyak, sahamnya hampir ditanamkan di semua perusahaan,
Tapi ada juga orang kaya pelitnya bukan main, meditnya bukan main. Dia merasa kekayaannya itu merupakan hasil usahanya sendiri. Dia tidak sadar di dalam kekayaan itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang yang kaya itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Orang kaya yang dermawan itu bagus, akan tetapi orang miskin yang dermawan lebih bagus. Karena apa? Karena dalam keterbatasan yang ia miliki, dia masih mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diberikan kepada orang lain. Untuk itu orang kaya yang dermawan bagus, orang miskin yang dermawan lebih bagus. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan uraian ini tergugahlah hati kita untuk menjadi orang yang bagus ataupun orang yang lebih bagus, tergantung kepada kondisi dan posisi kita masing-masing. Dengan demikian kita akan selamat baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurar. Ibadallah ittaqullaha min sima'il lagwi wa qudril khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa sanna bimalikatil musabbihati biqudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabi rahmah wa syafi' ummah wardallahumma 'ala ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain wa anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa Kashmir wa Chechnya wa Kosovo wal Afgan wal muslimina fi kulli ayyi makan. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin waj'al baldatana Indonesia mutmainnatan wa sairil buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azim azkurkum washkuru ala ni'matikum wa la yuzikrullahi akbar.